Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Sejak abad ke-20, dunia menghadapi sebuah problematika laten yang merugikan baik dari mata ekonomi ataupun lingkungan, yaitu serangan hewan invasif. Keberadaan hewan-hewan ini tadinya dianggap biasa aja, namun lama-lama kelihatan semakin mengancam karena mulai merugikan masyarakat. Biasanya hewan-hewan invasif ini menyerang ladang, sungai, serta beberapa area yang dimanfaatkan masyarakat untuk mencari nafkah. Keberadaan mereka berdampak pada hilangnya sumber pencaharian warga. Contohnya kodok Kent Toad di Australia yang beracun dan menyebabkan hilangnya populasi beberapa hewan predator. Kejadian serupa juga hadir di dalam air. Peran ikan invasif lebih sering jadi sorotan karena keberadaannya membuat nelayan gagal mendapat tangkapan yang melimpah. Gak hanya itu, ikan-ikan invasif juga mempengaruhi pergerakan ekosistem ke arah yang lebih buruk. Ikan ini menjadi salah satu spesies invasif yang paling buruk, paling jahat, dan paling merugikan dampaknya hampir di seluruh dunia. Dia bukan arapaima, bukan juga aligator gar. Ukurannya jauh lebih kecil. Tapi ikan ini jauh lebih jahat. Siapakah ikan tersebut? Tonton videonya sampai habis ya. Bab pertama, kiprah sang ikan macan. Buat warga Indonesia, keberadaan ikan lepu ayam alias lionfish mungkin dianggap biasa aja. Namun, pada tahun 1980-an, ikan yang berasal dari perairan Indo-Pasifik ditemukan di perairan Amerika Serikat, tepatnya di pesisir pantai Florida. Ceritanya berawal karena lionfish laris manis sebagai ikan hias. Jadinya ikan ini diambil langsung mungkin dari Indonesia dan dikirim ke Amerika Serikat buat dijual jadi ikan hias. Populasi mereka semakin banyak sekitar 15 tahun belakangan. Penyebabnya adalah masalah klasik, yaitu karena ada beberapa spesimen yang gak sengaja lepas dari akuarium atau emang sengaja dilepas oleh pemiliknya karena situasi tertentu. Alhasil, lama-lama ikan ini makin menguatkan keberadaannya sehingga akhirnya berubah menjadi sebuah ancaman. Yang awalnya cuma berada di Florida, lama-lama ikan ini mulai melebarkan daerah kekuasaannya. Mereka mulai bergeser ke Teluk Meksiko, juga ke Samudra Atlantik dan ke perairan Kepulauan Karibia. Ada dua jenis lionfish yang laris di pasaran, yaitu Pterois volitans atau lionfish merah dan Pterois miles atau devil lionfish. Mereka inilah yang jadi tokoh antagonis dalam cerita ini. Setelah sebelumnya hanya sukses menginvasi perairan Amerika Serikat dan sekitarnya aja, pada tahun 2010 ikan iblis ini akhirnya sampai ke area yang lebih jauh. Mereka akhirnya ditemukan di perairan Brazil. Tetapi pergerakan spesies ini terhenti di sekitar Venezuela dan Trinidad dan Tobago. Selama 10 tahun, air tawar yang mengalir dari sungai Amazon ke Atlantik dan pertemuan arus bertindak sebagai penghalang geografis menghentikan ikan untuk terus ke arah selatan. Tetapi sekitar tahun 2020, pada saat hanya sedikit ilmuwan yang mengamati karena pandemi COVID-19, lionfish mulai menyelinap di bawah penghalang dan menuju ke selatan. Sekarang lusinan lionfish telah terlihat di sepanjang 150 mil garis pantai Brasil menurut sebuah studi baru di Frontiers in Marine Science. Antara Maret dan Mei tahun ini, ketika air cukup jernih untuk melacak ikan, peneliti dan nelayan mendokumentasikan 72 individu yang terlihat beraktivitas. Pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa mereka kemungkinan besar telah membentuk populasi baru yang sukses. Menurut salah satu ahli ekologi laut yang bekerja di sana, Marcelo Soares, lionfish udah sukses menghuni hampir 700 km lahan di tepi pantai. Menurut beliau, kalau misal nggak diatasi, lama-lama lionfish bisa menguasai sekitar 6.000 km dari Laut Brazil selama 2 tahun mendatang. Banyak peneliti yang menilai kalau pergerakan lionfish menuju ke arah selatan bukan lagi soal gimana caranya, tapi udah berubah menjadi kapan. Ketika mereka bisa menerobos perbatasan Amazon, maka populasi mereka pasti akan semakin meluas. Lionfish yang berasal dari Indo-Pasifik punya sifat yang sangat perusak. Kemanapun mereka pergi, mereka bakal merusak ekosistem lokal, memakan spesies asli, dan mengganggu rantai makanan. Hal itu membuat mereka mendapatkan reputasi sebagai salah satu ikan invasif yang paling merusak di dunia, selain Asian carp sama rainbow trout. Selain menyebar ke selatan ke arah Brasil, lionfish juga membentuk populasi di Mediterania melalui Samudra Hindia dan terusan Suez. Para peneliti mengatakan mereka nggak akan kaget jika mereka segera mencapai Afrika Barat menumpang arus dari pantai Brasil. Bab kedua, mengapa lionfish begitu mengancam?
Gak cuma bentuknya yang serem, ikan ini juga punya kemampuan yang lebih rese ketimbang jenis ikan invasif lainnya. Kalau misal ikan carp atau rainbow trout cuma punya kemampuan berkembang biak yang baik dan menu makan yang merusak, lionfish punya hal lain yang bikin ikan ini semakin kelihatan lebih serem. Lionfish punya racun. Berkembang biak di terumbu karang dan di antara hutan bakau dan lamun, lionfish memiliki tubuh bergaris putih dan merah atau coklat yang khas dan duri berbisa di siripnya untuk melindungi mereka dari pemangsa. Lionfish menakut-nakuti mangsanya, ikan kecil dan udang, dengan menyodorkan duri berbisa dan meniupkan air ke arah mereka. Hal ini memungkinkan lionfish untuk menyudutkan, membuat bingung, dan kemudian menyerang mangsanya dengan cara yang agresif. Mereka dapat tumbuh hingga lebih dari 1 kaki panjangnya dan dapat bertahan hidup selama sekitar 15 tahun, menjadikan mereka spesies invasif yang mengkhawatirkan. Menambah dampak destruktifnya, lionfish menghasilkan ribuan telur setiap 2 hingga 4 hari. Dengan cara ini nggak heran, dalam waktu setahun aja ikan ini bisa dengan mudah mendominasi sebuah perairan. Apalagi lionfish juga nggak punya predator alami, jadi secara eksistensi ikan ini nggak punya ancaman sama sekali. Mereka memiliki punggung yang tertutup duri berbisa dan sangat mudah beradaptasi dengan lingkungan dan jenis makanan yang berbeda. Jutaan larva mereka terbawa arus ke wilayah yang lebih jauh dari tempat indukannya. Kadang-kadang larva mereka bahkan disebarkan oleh angin topan. Yang terburuk, ancaman ikan ini sering dianggap remeh dan gak dianggap sebagai hal yang serius oleh banyak orang. Penampilan ikan ini yang sangat eksotis membuat banyak orang yang meminati mereka sebagai ikan hias. Dari sinilah awal dari persoalan yang mengancam benua Amerika terjadi. Penampilan khas mereka membuat mereka populer di antara para penghobi ikan hias air laut, dan beberapa berspekulasi bahwa beberapa penghobi membuang lionfish dewasa di Laut Atlantik setelah mereka menyadari bahwa mereka nggak bisa mengatasi sifat predator mereka. Makannya mahal, terus ikannya galak. Kejadian kayak gini juga pasti sering terjadi di kalangan dekat, bahkan mungkin kerabat atau teman sesama penghobi ikan hias. Awalnya ngelepas buat ngilangin beban, malah jadi ancaman buat alam sekitar. Diyakini bahwa sejumlah kecil dilepaskan dari penangkaran pada pertengahan 1980-an di sepanjang pantai Florida, Amerika Serikat. Populasi mereka makin meledak, menyerang lebih dari 7,3 juta kilometer kuadrat di Samudra Atlantik Barat dan Laut Karibia dengan konsekuensi yang parah bagi populasi ikan terumbu karang asli. Gak ada ikan besar atau makhluk laut lain yang tertarik buat menyerang ikan ini. Ditambah mereka terus berkembang biak di area yang sangat luas. Lebih parah lagi, lionfish juga secara rutin menyantap banyak jenis ikan endemik. Selain mengganggu ekosistem, keberadaan mereka juga mempengaruhi perikanan dan pariwisata lokal. Para penyelam jadi ngeri karena ikan ini beracun. Salah pegang dikit bahayanya bisa parah banget. Racun dari ikan ini bisa menimbulkan ancaman yang lumayan parah buat manusia, mulai dari sesak nafas, terluka parah, sampai kematian. Selain itu, status mereka sebagai ikan asing membuat banyak jenis ikan endemik nggak mengenali lionfish, hingga akhirnya bisa jadi santapan lezat buat ikan beracun ini. Perutnya bahkan bisa membesar hingga 30 kali ukuran normalnya. Beberapa lionfish benar-benar makan dengan porsi yang sangat berlebihan, menyebabkan mereka mempunyai ukuran yang jauh lebih besar ketimbang ikan lainnya. Bener-bener nih ikan lepu ayam. Bab ketiga, gimana cara melawan lionfish? Untungnya lionfish bisa dimakan, artinya dagingnya nggak terbuang sia-sia. Bahkan keberadaan mereka bisa ditemukan di restoran dan bahkan di supermarket sebagai ikan yang bisa dimasak. Faktanya, salah satu strategi yang nggak biasa adalah mendorong restoran lokal untuk menawarkan lionfish di menu mereka, menciptakan sebuah peluang dan membawa untung pada penyelam dan nelayan lokal untuk menangkapnya. Manusia saat ini adalah satu-satunya pemangsa nyata yang bisa menghilangkan ancaman lionfish dari lautan sebelum merusak lingkungan laut lebih jauh. Penyelam scuba yang terlatih khusus juga berusaha untuk memusnahkan predator ini, walau sebenarnya masih ada juga ancaman dari profesi ini. Beberapa peneliti sedang menguji untuk mencoba perangkap buat menghilangkan lionfish dalam jumlah yang lebih besar. Sebuah robotic zapper atau Terminator lionfish telah dikerahkan di perairan Karibia untuk membuang lionfish karena mereka sering berenang pada level yang terlalu dalam bagi kebanyakan penyelam scuba. Spesies invasif ini membuktikan bahwa intervensi manusia diperlukan lebih dari sebelumnya untuk memastikan laut kita dipulihkan ke arah yang sehat. Invasi laut berpotensi menyebabkan masalah lingkungan dan ekonomi yang besar, menghancurkan habitat, mengancam spesies asli, dan mempengaruhi pariwisata dan perikanan.
Semakin banyak ilmuwan beralih ke proyek yang meningkatkan kesadaran publik dan menciptakan tenaga kerja sukarela yang bersedia, dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan untuk membantu melindungi lingkungan dan mata pencaharian mereka. Makanya, cara yang paling mujarab dalam melawan lionfish adalah dengan memanfaatkan mereka sebagai ikan konsumsi. Untuk itu, manusia harus menjadi predator utama dari ikan ini. Kesimpulan, ikan lepu ayam atau lionfish emang gak dianggap sebagai ikan invasif di sini. Namun kiprah mereka di luar negeri sangat mengkhawatirkan. Udah galak, bisa berkembang biak dengan cepat, plus punya racun juga. Lionfish emang ikan invasif yang paling jahat.